Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto Channel. Channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, di Selamat Haryanto Channel akan membahas tentang perbankan syariah. Yang pertama, pengertian dari perbankan syariah. Bank berasal dari bahasa Italia, dari kata banco, yang artinya adalah peti. Bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safe keeping function. Yang kedua, penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Dasar hukum perbankan syariah yang berikutnya adalah regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini tentang perbankan ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dalam beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah satu poin dari undang-undang ini yaitu pada pasal 1/12 hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit sharing, tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Namun, berdasarkan perbedaan dan prinsipal antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun tiga kegiatan utama bank syariah adalah: 1. Penghimpun dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, penghimpun dana dengan prinsip wadi'ah. Wadi'ah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Yang kedua,
Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Kegiatan dan usaha bank syariah. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, hutang yang disertai bunga, maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan cara jual beli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat 3 skema, yaitu 1. Jual beli dengan skema murabahah. Yang 2. Jual beli dengan skema salam. Yang ketiga, jual beli dengan skema istisna. Jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Sebagai contoh, dalam jual beli sebidang tanah, bank syariah akan menyampaikan harga perolehan misalnya 100 juta rupiah kepada nasabah. Kemudian, bank dan nasabah menyepakati bahwa harga jual tanah itu adalah 105 juta. Sehingga disepakati bahwa bank mengambil keuntungan sebesar 5 juta rupiah secara terbuka kepada nasabah bank pada awal transaksi. Yang kedua, jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Sebagai contoh, dalam jual beli sebuah unit rumah di kompleks perumahan, seorang pembeli akan membayar lunas terlebih dahulu harga yang disepakati, misalnya 250 juta rupiah. Baru kemudian setelah pembayaran dilakukan, satu unit rumah tersebut akan diserahkan oleh pihak bank melalui penjual kepada nasabah selaku pembeli. Yang ketiga, jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Sebagai contoh, nasabah mempercayakan pengadaan satu set perangkat komputer jaringan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kepada produsen atau provider yang dalam hal ini merupakan rekanan dari pihak bank syariah tersebut. Kegiatan dan usaha bank syariah yang kedua yaitu investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan 2 skema, yaitu dengan 3 skema, yaitu mudharabah, musyarakah, sewa menyewa melalui prinsip ijarah. Yang mana ini sudah dijelaskan di Slamet Haryanto Channel pada video yang lalu. Kegiatan dan usaha bank syariah yang ketiga yaitu jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. Yang pertama, wakalah, yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. Sebagai contoh, Amir meminta kepada Hashim untuk menjualkan mobilnya dengan harga 100 juta rupiah. Maka Hashim merupakan wakalah dari Amir, dan Hashim tidak bisa mewakilkan kembali kepada orang lain hingga mobil tersebut dapat terjualkannya. Yang B, yaitu wahalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Sebagai contoh, Ahmad berutang kepada Bambang sebesar 1 juta rupiah. Tetapi Ahmad pun memiliki uang yang dipinjam oleh Zainal sejumlah 1 juta rupiah. Sehingga pada saat Bambang menagih hutang Ahmad, Ahmad bisa meminta kepada Bambang untuk menagih hutangnya kepada Ahmad dengan jumlah uang yang sama, yaitu 1 juta rupiah.
Yang C, dengan prinsip kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Sebagai contoh, Bank Syariah mengeluarkan surat jaminan bagi nasabahnya yang menyewa atau membeli sepeda motor secara kredit kepada perusahaan leasing. Yang D, rohn, yaitu menahan aset harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, rohn sama dengan gadai. Adapun hikmah dan manfaat bank syariah. Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh bank syariah, maka berikut ini akan kita peroleh hikmah dan manfaat dari bank syariah bagi ekonomi umat, terutama umat Islam. Adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah terhindar dari perbuatan riba. Itu adalah prinsip utama dan hikmah pertama dari pemanfaatan bank syariah. Yang berikutnya, manfaat yang pertama yang akan didapat oleh seseorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Karena bagaimanapun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di bank syariah akan terhindar dari perbuatan yang haram. Yang kedua, transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam, nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan. Sehingga diharapkan hal ini akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, hikmah dan manfaat bank syariah. Yang ketiga yaitu keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Yang kelima, memberikan saldo tabungan yang rendah. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Yang ketujuh, penabung adalah mitra bank syariah. Yang kedelapan, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang kesembilan, dana ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam. Demikian materi dari Slamet Haryanto Channel untuk pertemuan hari ini tentang perbankan syariah. Semoga bermanfaat di dunia hatta al-akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.